Tes tes berarti tiga. Oke. Baik, kita mulai aja ya acara Tell You Tech Talk seri kedua limanya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali lagi ke Tell You Tech Talk ke seri 25 ya. Bersama saya Alif, eh, pembawa acara dadakan ya. Nah, ini maaf baru bisa dimulai sekarang karena Pak Lubisnya baru keinget tadi, kelupaan. Jadi bisa dimulai sekarang. Nah, untuk acaranya mungkin kita langsung masuk ke nanti langsung masuk ke materinya aja ya, karena untuk sambutan dari Pak Lubisnya lagi ada acara audit, jadi belum apa untuk kali ini nggak bisa ngasih pembukaan ya seperti biasanya. Nah, mungkin di sini udah ada Pak Mas Lukmanul Hakim sama Pak Hafiz. Sudah ada ya. Bos, mantap. Pak Lukman Hakim sama Pak Hafiz. Assalamualaikum Pak Oh, Alif. oh, Waalaikumsalam Pak Hafiz. Oke, mantap. Oke, di acara yang Tayu Talk seri 25 ini bertemakan memaksimalkan peran sistem informasi dalam industri kreatif ya. Nah, ini nanti kita langsung ke pembicaranya. Paling eh, pembicaranya se- menyampaikan materinya sekitar 30 menitan ya. Mungkin biar nggak terlalu mepet ke waktu maghrib ya nanti. Kan soalnya setelah penyampaian materi dua orang, habis itu kita lakukan eh, Q&A gitu ya. Jadi Pak Lukman sama Pak Hafiznya menyampaikan materinya dulu, baru kita lanjut ke Q&A yang nanti ditanyakan oleh peserta ke Pak Lukman atau Pak Hafiz mengenai materi yang disampaikan nanti ya. Oke, oke. Biar untuk menyingkat waktu, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu dari Pak Lukman dulu ya. Pak Lukman dulu. Oke, monggo bisa dipersilakan ya Pak. Ya, Oke, terima kasih Mas Alif. oke. Ya, ini suara saya terdengar jelas ya. Dengar Pak. Ya, mudah-mudahan terdengar jelas. Mungkin kita bisa mulai langsung masuk ke materi aja mungkin ya. Langsung izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, siap Pak. Nanti teman-teman kalau ada misal pertanyaan langsung bisa di chat aja ke kolom komentar ya. Nanti untuk menjawabnya di akhir sesi setelah penyampaian materi. Oke, makasih. Ya, monggo Pak Lukman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi sebelum kita mulai mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya ya. Jadi ini merupakan uh, kesempatan yang luar biasa bagi saya dan terlebih lagi bagi kami program studi Informatika Universitas Madani gitu. Nah, di sini materinya mungkin terkait dengan text mining ya. Jadi text mining bagaimana kita melakukan proses. Kemudian kita membahas tentang teknik apa saja yang umumnya digunakan di dalam menganalisa teks. Kemudian kita lihat pengaplikasiannya dan juga integrasi dengan studi gitu. Dengan studi yang akan kita lakukan gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang melakukan studi tentang text mining, itu bisa diintegrasikan dengan domain yang akan diteliti seperti itu. Nah, ini kalau kita bahas tentang text mining tentunya tidak lengkap ya kalau kita tidak lihat
story-nya atau historinya text mining itu seperti apa gitu. Nah, jadi text mining ini sebenarnya itu muncul pada tahun 1995 gitu. Jadi muncul di dalam paper, kemudian istilah yang muncul itu adalah knowledge discovery from text atau disingkat dengan KDT ya. Mungkin teman-teman ada yang mengenal KDD juga atau knowledge discovery from database gitu. Jadi konteksnya di sini text mining adalah melakukan ya pencarian atau melakukan pencarian informasi yang memiliki value di dalam teks ya, berbasis teks seperti itu. Kemudian text mining sebenarnya dia tidak berdiri sendiri karena text mining sendiri itu banyak menggunakan algoritma maupun teknik-teknik yang dilakukan di dalam data mining gitu ya. Nah, ada beberapa disiplin ilmu yang beririsan dengan text mining sendiri, yaitu ada information retrieval, lalu ada information extraction, dan juga ada natural language processing. Nah, dari ketiga disiplin keilmuan ini, kita bisa menghubungkannya dengan algoritma maupun metodologi yang ada di dalam data mining dan juga machine learning serta statistik gitu. Jadi kalau mudahnya mungkin ya text mining itu merupakan text data mining seperti itu. Nah, ini adalah turunan atau area yang bisa dicakup dari text mining sendiri, yaitu information retrieval, seperti yang sudah mungkin beberapa yang sudah tahu tentang information retrieval, itu kita ingin sebenarnya mencari ya mencari jawaban terhadap pertanyaan ya. Jadi misalkan Google Search Engine itu merupakan information retrieval system. Jadi ketika kita mau mencari sesuatu gitu, kita tinggal mengetikkan sesuatu kata atau istilah, kemudian informasi yang kita inginkan itu dimunculkan dari Google Search Engine. Nah, itu adalah contohnya, salah satu contoh dari information retrieval. Kemudian natural language processing ini adalah analisa bahasa manusia dengan bantuan komputer. Jadi yang akan kita lakukan analisa itu adalah bahasa manusia dalam bentuk teks seperti itu. Kemudian information extraction, kita mengambil beberapa informasi spesifik di dalam dokumen. Tentunya dokumen-dokumen itu berisikan tentang teks-teks dengan bahasa alami gitu atau bahasa manusia seperti itu. Nah, di sini mungkin ada area atau disiplin keilmuan yang lain seperti turunan dari data mining, yaitu clustering, text summarization, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali ya metode maupun algoritma yang digunakan di dalam text mining, artinya mengambil metode atau algoritma dari teks data mining seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya hubungan antara text mining dengan big data gitu ya. Jadi sebenarnya text mining dengan big data ini saling memiliki keterkaitan. Kenapa? Text mining sendiri itu dipicu oleh pertumbuhan big data. Kalau kita lihat pertumbuhan big data itu dia memiliki berbagai macam karakteristik ya. Jadi big data memiliki volume, yaitu tentunya kuantitas data yang besar, sehingga dia memiliki variety juga. Jadi varietas ya, ragam tipe data dan juga dari berbagai sumber tentunya. Kemudian ada velocity, yaitu pertumbuhan data. Ya, bisa kita lihat sekarang ini ya, pertumbuhan data itu semakin cepat sehingga kebutuhan dari data itu bisa kita jadikan sebagai sumber untuk dianalisa, apakah itu datanya berbentuk teks maupun dari data yang bentuk angka atau statistik seperti itu. Kemudian tentunya big data memiliki karakter seperti value, yaitu memiliki nilai data. Jadi data yang akan kita
akan analisa tentunya harus memiliki value supaya kita mendapatkan informasi ataupun knowledge dari data tersebut. Kemudian ada veracity, yaitu validitas data. Tentunya data yang kita akan jadikan sumber sebagai bahan analisa harus divalidasi karena banyak sekali data-data yang mengandung misalkan hoax atau data yang tidak benar seperti itu. Nah, kemudian kita lihat tipe-tipe big data. Jadi data ini dibagi sebenarnya jadi 3 bagian, ada structured text ya. Jadi ada data bentuknya teks dan bentuknya itu sudah terstruktur. Teman-teman mungkin sudah paham lah ya tentang apa namanya data-data terstruktur yang ada di dalam relational database seperti itu. Jadi di dalam relational database datanya itu terstruktur, ada kolom maupun barisnya seperti itu. Kemudian data tidak terstruktur, nah ini adalah apa namanya data yang akan kita manfaatkan sebenarnya untuk dianalisa menggunakan proses text mining seperti itu. Jadi unstructured data ini dia tidak memiliki skema atau aturan, jadi bebas ya. Bentuknya itu bisa seperti foto, video, atau dokumen-dokumen yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk dianalisa gitu. Termasuk juga ada beberapa log file mungkin yang setiap hari itu di generate atau dihasilkan oleh device kita sendiri, misalkan laptop atau handphone misalkan, itu akan menghasilkan log file seperti itu. Jadi setiap event atau maupun data-data yang kita generate sendiri sebagai seorang human atau pengguna itu akan bisa dijadikan sebagai bahan gitu. Nah, kemudian ada data lain seperti semi structure. Nah, ini adalah data yang bentuknya itu gabungan antara data terstruktur maupun data tidak terstruktur gitu ya. Contohnya mungkin teman-teman pernah mendengar dengan apa namanya NoSQL database. Nah, itu dia bentuknya datanya itu semi structure seperti itu. Dan juga termasuk data-data lain yang di-generate oleh mesin, misalnya IoT seperti itu. Nah, itu IoT akan mengenerate data setiapnya harinya gitu. Baik itu berupa video ataupun suara, audio dan lain-lain seperti itu. Dan ada juga banyak jenis-jenis data lainnya seperti geospatial data. Nah, ini adalah data tentang koordinat seperti contoh Google Maps seperti itu ya. Jadi dia akan mencatat koordinat di mana seseorang apa namanya titik ya, titik koordinat seperti itu. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi ini adalah perbandingan antara data terstruktur maupun tidak terstruktur ya. Termasuk juga perbandingan dengan data yang semi struktur gitu ya. Nah, kalau kita lihat data terstruktur itu dia ada tabel, kemudian ada baris, kemudian ada kolomnya juga gitu. Jadi formatnya itu tersusun rapi dan memang kita rancang dari awal seperti itu. Jadi ada kolom dan tabelnya. Kemudian unstructured data ini dia bentuknya teks, kemudian ada juga image, lalu audio dan video. Sedangkan untuk yang semi structure itu dia bentuk datanya itu contohnya seperti XML, ada JSON dan CSV gitu. Nah, kemudian untuk data modelnya itu data terstruktur ini dia relasional pasti ya. Jadi memang sudah didesain dari awal seperti itu. Kemudian untuk yang unstructured dia tidak memiliki skema maupun struktur gitu ya. Lalu untuk yang semi structure itu dia hierarchical atau graph, bentuknya dalam bentuk graph seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem penyimpanan itu untuk relational database, apa namanya data terstruktur itu dia disimpan di dalam relational database, kemudian data tidak terstruktur itu dia bentuknya dalam file system, media sebagai media penyimpanannya itu file system, kemudian ada data lakes, dan sekarang ada yang namanya cloud data warehouse gitu ya, di mana industri itu menyimpan data-data bisnis mereka seperti itu untuk dijadikan sebagai history atau apa namanya data yang bisa dijadikan sebagai informasi atau knowledge seperti itu. Kemudian ada NoSQL database, ini adalah media penyimpanan dari semi structured data.
Nah, kemudian untuk apa namanya, tools dan teknologi ya, itu ada apa namanya, umum yang kita bisa gunakan saat ini, baik itu di industri maupun, dijadikan sebagai tools maupun teknologi yang bisa kita kembangkan gitu. Misalkan seperti Microsoft SQL Server, Oracle, dan MySQL. Lalu untuk data tidak terstruktur itu dia ada teknologi Amazon S3 ya, kemudian ada Hadoop, Spark. Lalu untuk yang semi structure itu dia ada MongoDB, Cassandra, dan Couchbase gitu. Nah ini kalau kita lihat untuk text mining ini sendiri secara definisi yaitu untuk mengekstrak informasi maupun pola yang implisit ya, yang tidak diketahui sebelumnya dan memiliki potensi secara bisa diekstrak secara otomatis maupun menggunakan semi otomatis dari data yang tidak terstruktur dalam skala besar ya. Data ini dia bentuknya teks seperti itu. Nah, kemudian kita, lanjut ya. Jadi, untuk text mining tool sendiri itu perangkat yang apa, peralatan yang bisa kita gunakan untuk melakukan, text mining. Ada beberapa ya bahasa pemrograman seperti, saat ini yang paling, tren itu adalah Python gitu ya. Kemudian, eee, ini kami sendiri itu menggunakan R programming seperti itu. Jadi, ini mungkin subjektif kami sendiri gitu, karena saat ini R sendiri, sudah memiliki berbagai macam library ya, atau paket yang bisa kita gunakan untuk melakukan misalkan data collection atau mengambil data dari sumber, lalu kita lakukan yang namanya data cleaning, kemudian kita melakukan analisis terhadap data tersebut yang sudah kita, cleaning gitu. Kemudian, untuk tahapan berikutnya kita bisa melakukan misalkan analisa sentimen analisis maupun topik modeling seperti itu. Ya, ini adalah, tahapan atau proses-proses ya yang ada di dalam text mining sendiri. Yang pertama itu mungkin terkait dengan data gathering ya. Jadi, data ini kan, bentuknya bisa, apa namanya, sumbernya itu bisa kita ambil dari database sendiri, kemudian ada arsip atau buku maupun jurnal-jurnal atau teks yang ada di dalam dokumen gitu ya. Kemudian, proses selanjutnya itu adalah melakukan text pre-processing. Nah, ini adalah di mana peran dari text mining sendiri, yaitu melakukan pre-processing data gitu. Karena, kalau kita menggunakan metode data mining untuk diterapkan ke dalam, eee menggunakan algoritma maupun proses data mining ke dalam data yang tidak terstruktur itu tidak akan bisa karena, data mining sendiri tidak akan bisa memahami, bahasa apa namanya, teks dalam bahasa manusia gitu ya. Jadi, maka itu untuk itu kita perlu yang namanya melakukan text pre-processing seperti itu. Nah, kemudian, text processing ini, banyak sekali tahapannya sebenarnya. Jadi, tahapan yang pertama itu mungkin ada tokenization. Jadi, ketika kita memiliki, dokumen dalam bentuk teks, maka kita akan pecah, apa namanya, kata-kata di dalam, kalimat di dalam teks dokumen tersebut menjadi token. Jadi, misalkan text mining itu kan, apa ya, kata ya. Jadi, kita pecah menjadi, token, teks itu dia menjadi satu token sendiri, kemudian mining itu juga menjadi token sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kepada apa ya, eee, membangun kamus kita sendiri gitu. Jadi itu adalah proses tokenization, kemudian ada proses selanjutnya seperti compound word identification. Nah ini kita mau, kata-kata ini kan memiliki makna ya. Jadi kalau misalkan teks saja itu mungkin kita tidak dapat maknanya apa gitu. Tapi kalau kita hubungkan antara teks dan mining, 2 kata ini kita jadikan
kata yang baru itu akan membentuk makna yang baru tentunya gitu. Nah, proses ini adalah dinamakan dengan compound word identification. Kemudian ada tahapan berikutnya normalization, yaitu kita melakukan yang namanya menghapus istilah atau term yang tidak memiliki makna gitu ya. Nah ini, contohnya misalkan, apa namanya, tanda kutip atau tanda, titik, titik koma, tanda tanya, dan lain-lain, itu akan dihapus karena memang tidak memiliki makna kalau kita masukkan ke dalam kamus atau korpus yang akan kita jadikan sebagai, kamus data gitu. Kemudian untuk stemming ini sebenarnya kita ingin, mengembalikan, kata itu ke dalam bentuk dasarnya. Misalkan mungkin membeli itu adalah bentuk yang ada imbuhannya seperti itu ya. Jadi kata yang memiliki imbuhan itu kita akan kembalikan ke bentuk dasarnya. Contoh tadi membeli itu kan kata dasarnya beli ya. Nah itu akan dilakukan proses di dalam proses stemming ini gitu. Kemudian lemmatization juga hampir sama sebenarnya. Jadi kita ingin mengembalikan kata-kata yang mungkin, apa namanya, objek ya, objek atau subjek yang plural plural atau jamak itu dijadikan sebagai singular gitu atau tunggal gitu. Jadi misalkan orang-orang, di dalam bahasa Indonesia mungkin ada orang-orang itu adalah bentuk jamak dari orang. Nah itu kita akan hapus bentuk jamaknya itu sehingga membentuk, bentuk tunggal seperti itu. Nah kemudian ada deletion of stop word, tentunya ini, kita tidak perlukan di dalam kamus data sehingga ini, tidak memiliki makna untuk, kita proses berikutnya. Kemudian ada tahapan berikutnya yaitu name entity recognition. Nah, ini adalah kita ingin sebenarnya memberikan label gitu ya. Memberikan label terhadap entitas atau subjek ya. Misalkan subjeknya adalah universitas atau apa ya, kementerian atau presiden misalnya itu adalah bentuk-bentuk dari entitas seperti itu gitu ya. Jadi kita akan berikan label-label terhadap, entitas-entitas tersebut gitu. Kemudian ada juga, part of speech tagging. Nah ini adalah proses di mana kita akan, melakukan labeling juga terhadap suatu kalimat seperti itu. Misalkan kalimatnya saya pergi ke, mana seperti itu ya. Jadi saya ini kan adalah, subjek ya, kemudian pergi itu adalah perikat, objeknya apa, misalnya ke pasar gitu ya. Nah itu adalah kita akan memberikan, tagging-tagging terhadap suatu kalimat yang ada di dalam dokumen atau korpus yang telah kita cleaning tersebut gitu. Kemudian tahapan selanjutnya mungkin melakukan konten analisis ya, terkait dengan korpus yang sudah kita, eee, yang sudah kita lakukan, yaitu bisa dengan menggunakan cara, dictionary based technique, yaitu ada 2 teknik ya. Yang pertama ada predefine, nah ini adalah, eee, apa namanya, kita memberikan label terhadap suatu, kalimat ataupun, eee eee opini misalkan seperti itu, menggunakan library yang sudah dibangun oleh orang lain seperti itu. Sedangkan yang custom ini kita melakukan labeling dengan menggunakan, library kita sendiri atau mungkin teknik yang kita kembangkan sendiri seperti itu. Kemudian ada algorithmic teknik, yaitu ada 2 ya, ada supervised teknik. Nah, ini lebih kepada klasifikasi dokumen, kemudian ada unsupervised teknik itu clustering. Nah, berikutnya baru kita bisa melakukan integrasi dengan studi, misalkan standalone analysis ini adalah kajian atau penelitian yang kita lakukan tidak terintegrasi dengan bidang studi lain, misalkan kita ingin melakukan kajian terhadap kebijakan publik, misalnya seperti itu. Nah, itu dia berdiri sendiri, memang murni melakukan yang namanya proses text mining. Kemudian ada juga integrasi dengan, apa namanya, model yang lebih besar seperti ekonomi dan lain-lain gitu.
Nah, ini, secara detail ya, detailnya tentunya, apa namanya, proses-proses yang ada di dalam text mining bisa dilihat tentunya, ketika kita ingin menginisiasi, melakukan, apa namanya, pencarian data, misalnya datanya itu, topiknya apa gitu. Misalkan mau mencari topik tentang kebijakan orang, atau hukum, atau sesuatu yang berhubungan dengan, studi kita gitu ya. Nah, tentunya itu dimulai dari, pertanyaan gitu ya. Setelah datanya didapat, kemudian, teksnya itu dibersihkan menggunakan, step-step sebelumnya, yaitu yang ada di pre-processing tersebut, lalu datanya itu kemudian ditransformasi menjadi vektor, sehingga kita bisa melakukan yang namanya text text mining operation gitu. Nah, sebenarnya ini, ada beberapa text mining operation ya. Jadi ada classification, yaitu kita akan mengkategorikan dokumen itu ke beberapa kelas atau kelompok seperti itu. Ada misalnya kelompok A itu dia masuk dokumen ini masuknya ke kelompok A atau ke kelompok B seperti itu. Kemudian ada clustering, ya ini kita mencari homogen ya, dokumen dalam bentuk homogennya gitu. Jadi kita jadikan dia klaster-klaster sehingga dokumen itu, apa namanya, terbagi menjadi beberapa klaster. Lalu ada juga topik modeling. Nah, ini kita akan mencari, membagi beberapa, apa namanya, kata itu menjadi, beberapa topik. Misalkan topik satu itu mengandung kata apa gitu, topik 2 itu akan dikelompokkan menjadi topik-topik sehingga sampai topik N seperti itu. Lalu ada mencari yang namanya similarity, yaitu kesamaan dokumen, dan juga mencari, distance atau, dimensi dari dokumen tersebut gitu. Kemudian ada juga transformasi data, yaitu dengan menghapus ya, menghapus beberapa teks yang memang tidak memiliki makna atau informasi yang bisa kita jadikan sebagai bahan analisa selanjutnya gitu. Nah, ini adalah data gathering ya, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah ETL, yaitu extract, transform, load. Nah, ini adalah proses, apa namanya, yang menggunakan tools maupun library, seperti Apache Nivi atau Talent gitu ya. Kemudian, kita juga sebenarnya bisa mengambil data atau mengumpulkan data dari API gitu ya. Saat ini mungkin beberapa platform itu sudah menyediakan API-nya untuk bisa diambil datanya gitu, seperti misalkan Twitter atau Facebook maupun, eee apa namanya, portal berita seperti itu. Tapi sejauh ini yang saya tahu portal berita di Indonesia itu, belum memiliki API-nya sendiri gitu. Jadi, eee, kita bisa menggunakan web scraping sebenarnya untuk, mengambil data. Tentunya web scraping ini kita butuh hati-hati juga karena, kalau tidak memiliki izin tentunya, akan diblok ya, karena itu akan dianggap sebagai bot atau apa namanya, bot yang mengakses websitenya mereka seperti itu. Atau kita bisa menggunakan, manual atau dengan menggunakan scripting dari, beberapa sumber yang saya baca juga, beberapa apa namanya, paper itu dia menggunakan teknik manual mencari, link berita kemudian menyalin beritanya satu persatu secara manual. Tentunya ini akan memakan waktu seperti itu. Nah, kemudian ada teknik dan algoritma. Nah, ini adalah, apa namanya, teknik-teknik yang umumnya digunakan ya saat ini seperti tokenization tadi, atau stop word, lemmatization, TF-IDF, atau part of speed tagging, lalu normalisasi, kemudian sampai ke topik modeling dan sentiment analysis gitu. Nah, ini, kalau kita lihat, apa namanya, proses dari apa, teknik-teknik di dalam, text mining tentunya. Yang pertama itu ada tokenization, itu bagaimana kita, melakukan, transformasi data ya. Jadi kita menghapus misalkan, kata-kata yang tidak apa namanya,
stop word itu ya, kemudian kita memisahkan antara kata itu hanya menggunakan spasi seperti itu. Jadi kalau ada di dalam di dalam dokumen itu mengandung tab atau jenis-jenis karakter yang mungkin tidak diperlukan seperti tag HTML misalnya, itu kita bisa hapus ya menggunakan teknik tokenization ini gitu. Nah, ini mungkin sudah sedikit disinggung tadi di awal. Jadi berikut beberapa teknik di dalam text mining sendiri gitu. Nah, ini contohnya ya untuk tokenization, yaitu kita memecah teks menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita bisa menjadikannya sebagai teks teks term frekuensi inverse document frekuensi. Jadi sebenarnya kalau kita punya kata text mining itu akan diubah menjadi array atau dalam dua kata ya, ada text dan mining. Kemudian kita menghapus titik koma, titik dua, tanda tanya, spasi, dan lain-lain gitu. Kemudian ada stop quote yang mungkin sering muncul seperti di dalam bahasa Inggris, ada are, and, dan this gitu ya. Kalau untuk di bahasa Indonesia mungkin ada ini, itu, yang, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contohnya untuk stop word yang ada di bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian untuk lematisasi, nah ini adalah teknik di dalam natural language processing, yaitu mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi kata dasarnya gitu. Kemudian kata benda yang plural diubah menjadi singular, atau kata benda jamak diubah jadi kata tunggal, kata benda tunggal gitu. Nah, ini contoh dari mungkin yang bisa kita lakukan seperti berlari, kemudian ada berlarian, lari-lari, itu adalah kata dasarnya lari seperti itu ya. Kemudian ada menonton, menontonkan, mempertontonkan, itu kata dasarnya tonton. Lalu ada kata jamak anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, itu dijadikan hanya satu kata, sehingga kita ingin sebenarnya mengurangi dimensi korpus yang sedang kita bangun, karena kalau korpusnya itu banyak sekali mengandung kata-kata ya, seperti bapak-bapak, jika kita masukkan ke dalam korpus tentunya akan tidak efisien seperti itu. Lalu tadi ada POS ya, ada parse fit tagging, yaitu menentukan SPOK-nya sebenarnya. Jadi dari kalimat yang ada di dalam dokumen kita, maka kita akan pecah dan tentukan mana subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu dari masing-masing istilah yang ada di dalam korpus gitu. Kemudian ada stemming, yaitu teknik NLP, itu mengubah kata akhiran menjadi kata asal. Seperti contoh mungkin ada connected, connecting, connection, dan connect. Itu kita ubah menjadi kata dasarnya. Nah, ini contoh di dalam bahasa Inggris. Kalau untuk di dalam bahasa Indonesianya mungkin banyak yang bisa kita jadikan kita kita ubah ke dalam bentuk dasarnya gitu ya, bentuk seperti ini gitu. Kemudian ada normalisasi. Nah, ini kita biasanya ketika melakukan normalisasi, kita akan mengubah setiap kata itu ke dalam huruf kecil semua gitu. Jadi kita tidak mau kata-kata yang ada di dalam korpus itu memiliki huruf besar, huruf kecil, dan lain-lain gitu. Kemudian kita juga mengembalikan kata-kata yang tidak baku menjadi baku misalkan, atau kata-kata slang mungkin ya itu akan lebih bermakna kalau kita jadikan dia ke dalam bentuk bakunya gitu. Kemudian menyeragamkan kata, dan juga mungkin ada beberapa kata yang mengandung singkatan seperti itu. Jadi proses-proses ini disebut dengan normalisasi seperti itu. Nah, untuk topik TF, IDF, topik modeling dan sentimen analisis ini kita ingin mencari sebenarnya kalau untuk TF, IDF ini mencari jumlah kemunculan setiap term di dalam sebuah dokumen gitu ya. Jadi kita akan urutkan mana term yang memiliki
kemunculan paling banyak di dalam sebuah dokumen gitu. Kemudian untuk topik modeling ini disebut juga dengan latent semantic analysis. Kita mencari atau mengumpulkan topik-topik ke dalam berbagai macam grup gitu ya. Jadi dikelompokkan topiknya gitu. Sehingga kalau kita mau kelompokkan itu dia bisa banyak topik ya di dalam satu topik satu itu dia berapa topik ya terkandung beberapa topik di dalam masing-masing topiknya itu gitu. Kemudian ada sentimen analisis, ini adalah proses klasifikasi sebenarnya. Jadi kita ingin memberikan label terhadap opini atau review misalkan seperti itu. Mungkin saat ini review restoran atau seperti apa. Ya, jadi ada negatif misalnya atau kita mau mengklasifikasi eh, review sebuah restoran. Jadi kalau ada kata-kata marah itu kita kategorikan sebagai apa namanya sentimen negatif. Tapi kalau ada kata-kata bagus itu kita kategorikan sebagai sentimen positif seperti itu. Itu adalah bentuk dari sentimen analisis. Nah, kemudian ini ada pengaplikasian text mining, yaitu bisa kita aplikasikan di berbagai apa namanya disiplin ilmu, misalkan di innovation ya, novelty, yaitu kita ingin mencari kebaruan terhadap suatu paten atau scientific article, misalkan itu kita bisa mencari apa namanya kebaruan suatu penelitian atau paten yang saat ini mungkin paling banyak dibahas atau diteliti seperti itu. Kemudian ada teknologi Hive seperti kita ingin sumber data yang kita bisa dapatkan itu bisa dari apa namanya portal berita, artikel dan lain-lain. Kemudian ada juga kreativitas, lalu ada produk baru, misalnya kalau ada industri sedang launching misalkan, lalu dia merilis produk misalnya itu kita bisa jadikan sebagai apa namanya bahan kajian untuk diambil sumbernya dari apa namanya announcement atau rilis produk seperti itu. Dan ada beberapa pengaplikasian text mining di berbagai uh, uh, disiplin keilmuan yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin sekian ya bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Bapak Lukman atas materi yang disampaikan tadi ya. Cukup menarik. Oke, tanpa apa mengulur waktu, kita lanjut ke materi dua aja langsung ya ke Bapak Hafiz. Ya, sekali lagi buat para peserta, kalau ada pertanyaan langsung diketik ke kolom komentar aja ya, biar nanti bisa langsung dijawab pas sesi tanya jawab aja. Oke, monggo dipersilakan Pak Hafiz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Telkom University yang sudah mengajak kami ya untuk join di acara yang sangat baik ini. Secara umum, tentu kolaborasi antara perguruan tinggi ya, dari Telkom ya, dari kampus-kampus lain ya. Ini dapat menjadi bentuk-bentuk kolaborasi kegiatan-kegiatan di tengah efisiensi yang begitu besar. Kita bisa tetap eh, berinteraksi, bertukar pikiran, dan mungkin nantinya kerjasama-kerjasama dengan program studi bisa kita perkuat. Yang saya hormati para rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan praktisi maupun semua kalangan ya yang berhadir pada Zoom online pada sore hari ini. Eh, Materi ini memiliki kesamaan dengan Pak Lukmanul Hakim ya, materi sebelumnya dari sisi bahwa perekonomian ini ke depan dan seterusnya bergerak pada aspek
di sektor jasa ya. Sektor jasa yang mana spesifik ya bidang-bidang seperti digitalisasi, big data ya, termaksud tourism ya, pariwisata ini akan eh, banyak menjadi pasar baik itu di tingkat domestik maupun di tingkat internasional ya. Sehingga cara pandang kita tentang sektor jasa harus lebih luas ya, harus lebih eh, mampu meningkatkan daya saing di setiap sektornya, termaksud halal tourism. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana Islam yang komprehensif memandang bahwa eh, ekonomi ya, muamalah tidak hanya sebatas pada aspek tertentu saja yang sering kita kenal di dalam terminologinya itu keuangan Islam saja, perbankan syariah saja, tetapi lebih luas ekosistem ekonomi syariah itu juga merambah pada sektor halal tourism ya. Dan jika kita membuka ya ayat Al-Qur'an dan surah Al-Muluk, bahwasanya memang manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan bumi itu sebagai langkah tempat untuk berjalan, mencari rezeki. Ya, walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Artinya kita bertebaran di muka bumi, berjalan, menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan ladang amal kebaikan, mencari rezeki, dan itulah perjalanan-perjalanan yang nantinya meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tentu saja kita semua tentu punya cara pandang yang beragam ya tentang memaknai dunia traveling ini ya. Ada dunia traveling yang dimaknai ya hanya sebatas pada leisure time, mencari waktu senja, waktu yang tenang ya, leisure time untuk menikmati udara yang sejuk, leisure time untuk sekedar hanya berkumpul bersama keluarga, dan semua bentuk-bentuk leisure time itu tentu saja menjadi salah satu atribut di dalam dunia kepariwisataan. Nah, bagaimana berbicara tentang halal tourism sebagai salah satu komponen di dalam sektor jasa ya, dalam produk domestik bruto kita, bahwa eh, halal tourism ini ya kalau kita membaca dalam sejumlah literatur ya banyak dulu masih dikenal dengan istilah-istilah seperti Muslim friendly ya, atau eh, pariwisata syariah atau pariwisata Islami ya. Lalu dalam perkembangannya ya, World Halal Tourism Summit di Abu Dhabi mulailah memberikan terminologi yang spesifik tentang halal tourism ya, yang mana halal tourism ini paket-paketnya beragam dan bertambah. Artinya kita tidak bisa membatasi dunia tourism ini hanya pada sisi bahari saja atau menikmati pemandangan, atau membatasi dunia pariwisata halal pada aspek eh, wisata heritage ya, tapi dia bisa berkembang ya. Bahkan di beberapa tempat desa yang dia memiliki kekhasan tertentu ya, dia bisa berkolaborasi dengan aparatur desa, maksud saya kalau di Aceh itu desa itu namanya gampung. Aparatur desa itu bisa berkolaborasi menghadirkan badan usaha milik desa untuk eh, desa wisata ya, sehingga ini menarik pengunjung karena tidak semua orang mencari wilayah perkotaan yang sibuk dengan dunia shopping center. Ada beberapa penikmat wisatawan dia mencari dunia yang lebih sejuk, lebih tenang, lebih eh, religi ya, lebih kuat ada di sana untuk belajar dan untuk meninggalkan kesan tertentu. Sehingga eh, atribut dari wisata halal ini sangat beragam. Tapi tentu saja karena kita di sini menjadikan wisata halal sebagai pasar bagi konsumen ya, eh,
wisatawan muslim, maka tentu saja tidak boleh terlepas dari ketentuan-ketentuan standar dari halal hotelnya, ya, halal food, ya, halal finance, dan beberapa lembaga-lembaga pendukung yang nantinya bisa memperkuat aspek dari wisata syariah itu sendiri. Walaupun dalam konteks yang lebih makro dan lebih luas saat ini, wisata halal tidak hanya terbatas pada umat Islam saja, ya. Muslim friendly bahkan merambah pada pengunjung-pengunjung wisatawan non-Muslim, ya, karena adanya nilai-nilai keberagaman, kesopanan, ya, bagaimana kebersihan, sehingga data Crescent Rating, ya, salah satu lembaga yang secara resmi terus melakukan eh, laporan perkembangan pariwisata halal atau halal tourism, memproyeksikan pada tahun 2028 itu eh, kedatangan Muslim bisa menghadirkan penerimaan hingga 225 miliar US dollar. Nah, kita sudah memiliki regulasi tentang kepariwisataan, ya. Barangkali teman-teman yang concern, yang sering membaca atau bahkan menikmati dunia traveling sudah memahami, ya, bahwa ketentuan wisata halal itu eh, ada rekreasi di situ, ya, ada pengembangan pribadi, ada sesuatu yang bersifat unik. Artinya kalau kita bicara dalam skala yang lebih luas, ya, dalam sisi ekonomi kreatif, maka halal tourism ini menjadi salah satu paket dari ekonomi kreatif. Dahulu eh, apa Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif itu menyatu dalam satu kementerian, sekarang dipisahkan. Artinya ada konsentrasi yang lebih spesifik untuk memandang bahwa ekonomi kreatif punya langkah yang lebih spesifik, dan dunia kepariwisataan punya langkah yang lebih spesifik. Pemisahan kementerian ini tentu saja punya sisi-sisi yang lebih menguatkan, ya, perekonomian kita. Ya, ya, seperti tadi saya sampaikan, terminologi halal tourism ini sangat luas, ya, sangat banyak, ya, dalam beberapa literatur dan artikel kita tidak temukan istilah halal tourism, tapi kita dengar ada istilah Muslim friendly holiday, ya, halal friendly tourism, ya, Muslim friendly tourism, ya, artinya pariwisata yang dekat dan ramah dengan umat Muslim. Tetapi ada juga, ya, literatur-literatur yang memang langsung menegaskan bahwa ini adalah eh, halal tourism, syariah tourism atau Islamic tourism. Di Indonesia sendiri, istilah pariwisata halal, pariwisata syariah itu sudah dijelaskan pula dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia di tahun 2016 yang memberikan batasan-batasan tentang bagaimana penyelenggaraan kepariwisataan halal ini, ya, mulai dari prinsip hotel syariah, ya, restoran halal, fasilitas spa, sauna, dan sampai kepada aspek eh, pemandu wisata syariah. Ini artinya bahwa kita sebagai negara dengan penduduk Muslim yang tinggi, ya, yang banyak, ya, ini adalah salah satu pasar eh, tujuan, ya, bagi negara-negara lain untuk berkunjung ke Indonesia. Dan ini dibuktikan pula di tahun 2024, ya, laporan Global Muslim Travel Index kita itu berada di posisi yang tertinggi, ya. Itu sudah 2 tahun. Di 2023 juga sama, ya. Sebelumnya ketika COVID memang masalah kepariwisataan halal ini eh, turun peringkatnya, ya, turun dalam artian Malaysia sempat berada di posisi pertama, sekarang kita meningkat pasca COVID-19, dan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara itu mencapai 1.605,36 US dollar, ya, kira-kira kalau dikalikan dengan dolar sekarang, ya, ya itulah, silahkan nanti dikomparasikan. Secara umum terjadi peningkatan yang cukup signifikan, ya, mencapai rekor tertinggi, ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ya, bagaimana tingkat capaian wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2004 melonjak tajam. Dan dalam hitung
eh, kontribusi sektor persen, ya, dan angka menjadi salah satu sumber devisa tiga aspek. Ya, pertama environment, lingkungan, ya, akses, komunikasi, komunikasi, dan service. Keempat atribut ini eh, sering diuji ya dalam beberapa jurnal dalam melihat bagaimana dampaknya bagi kepuasan pengunjung ataupun minat pengunjung, bahkan diuji dalam beberapa atau berbagai eh, lokasi-lokasi pariwisata yang ada di Indonesia. Tapi secara umum dalam Islam ya kita mengenal adanya prinsip tiga hal, ya. Prinsip kemaslahatan, ya, prinsip kekhalifahan, menjaga alam, kemaslahatan, meyakini bahwa kepentingan publik, kepentingan umum itu eh, harus juga diprioritaskan daripada kepentingan pribadi, dan yang paling utama itu adalah adanya eh, nilai-nilai local wisdom yang bisa menjadi salah satu pembentuk daya saing bagi wisata halal. Jadi ketiga hal ini, nilai kemaslahatan, ya, nilai-nilai kekhalifahan, dan membentuk eh, local wisdom sebagai salah satu hal utama di dalam membentuk economic of growth atau pertumbuhan ekonomi. Dalam eh, literatur yang lainnya juga, ya, rekan kami di sini yang melakukan kajian tentang desa wisata di di kampung Nusa, di desa Nusa di Provinsi Aceh, bagaimana salah satu desa wisata halal itu eh, dikembangkan ya dengan 4 aspek, ya, infrastrukturnya, potensi daya tariknya, tingkat kearifan lokal, kelembagaan pengelola, ya, bisa diistilahkan dengan bagaimana kolaborasi antara swasta dengan pemerintah desa, ya, aparatur desa maupun komunitas masyarakat lokal. Baik, nah ini secara umum kan kita eh, apapun itu namanya, ya, kita mengistilahkan traveling, mengistilahkan kalau dalam Islam itu rihlah, ataukah kita mengistilahkan dengan jalan-jalan, ya, apapun istilahnya, tentu seseorang yang berkunjung ke suatu tempat dengan esensi dari wisata halal atau pariwisata halal itu adalah menciptakan experience, ya kan? Mulai dari tiba di tempat tujuan sampai kepada kembali ke tempat asal, ya. Kalau teman-teman misalkan main ke Aceh, tentu kan pandangan atau salah satu eh, minat adalah bagaimana melihat kopi Aceh, ya kan, ataupun melihat Masjid Raya Baitur Rahman, melihat wisata bahari di Sabang dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu bentuk-bentuk dari bagaimana wisata halal itu mampu menciptakan yang namanya experience. Maka cara pandang kita tentang wisata halal itu haruslah mampu mensinergikan, ya, antara eh, Islamic point of view, halal food, ya, ibadah, kesetaraan gender, dan larangan terhadap alkohol. Nah, ini keempat gambaran umum yang harus menjadi acuan. Jadi kalau ada hotel yang menyatakan dia sebagai hotel syariah, tapi di situ ada kelima hal ini yang tidak memiliki dukungan infrastruktur, maka dia sulit kita sebut sebagai hotel berstandar syariah. Saya ingin masuk ke salah satu program pengabdian yang pernah kami lakukan. Saya sebagai salah satu sharing kami dalam webinar pada sore hari ini. Kita tentu punya pengalaman atau di beberapa tempat yang kita kunjungi, kita melihat yang namanya masjid, ya, masjid. Kalau kita misalkan berkunjung ke
Makassar ya, kita ingin melihat ini ada masjid dengan kubahnya ada 99 kubah ya, lalu masjid Padang yang punya kekhasan adatnya. Artinya sebenarnya ya wisata halal berbasis masjid ini menjadi salah satu atribut yang penting dalam pengembangan wisata halal ke depan. Kenapa? Karena ada konsumen Muslim atau bahkan konsumen non-Muslim yang ingin berwisata secara religi, yang ingin melihat bagaimana sih masjid-masjid di daerah dan kekhasan yang dimiliki. Nah, ketika COVID-19 ya, tahun 2020 itu kita dulu ada pengabdian bersama Bank Indonesia untuk membuat yang namanya hotel syariah. Bukan membuat, tapi melakukan asesmen dan feasibility study bagaimana kelayakan eh, hotel yang dibangun di kawasan masjid. Dan sekarang alhamdulillah masjid ini terus berkembang dan hotel syariahnya juga semakin meningkat pengunjungnya. Dan salah satu semangat atau spirit waktu itu ya ketika kita melakukan pengabdian dari FEBI bersama dengan Bank Indonesia adalah bagaimana agar masjid itu tidak hanya sekedar menjadi tempat ibadah sholat 5 waktu saja, tetapi dia mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar. Dan tentu saja jamaah masjid itu bukan hanya jamaah tetap di lingkungan tersebut, tetapi juga di lingkungan lain ya, tamu ataupun jamaah tamu yang ingin sholat di situ, yang ingin eh, meninggalkan kesan-kesan baik. Maka ketika kita bicara tentang ekonomi wisata atau wisata halal berbasis masjid, maka masjid dapat berperan untuk bagaimana menciptakan daya tarik wisatawan meninggalkan kesan dan nantinya bisa menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya melalui bisnis hotel yang dilakukan di Masjid Oman eh, yang waktu itu kita mengusulkan dan salah satu program yang saat ini mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Dan masjid ini ya untuk sebagai informasi ya bagi kawan-kawan yang mungkin nanti berkunjung ke Aceh, dia berada di kawasan pusat kota Banda Aceh. Jadi selain Masjid Raya Baitur Rahman yang mungkin dikenal oleh banyak pihak di luar, tapi ada masjid juga yang dia mempunyai konsep dan citra tentang pengembangan wisata halal. Ya, oke. Nah ini dulu kita siapkan salah satu bisnis model kanvasnya, bagaimana bahwa eh, ekosistem dari bisnis hotel syariah ini sebenarnya bisa memberikan peluang bagi lingkungan bisnis di sekitar. Sebagai contoh, misalkan eh, ada seorang wisatawan dia pergi ke satu tempat, tentu saja dia tidak hanya mencari hotel saja, tapi dia mencari bagaimana pengalaman beserta dengan souvenir yang ada di dalamnya. Motivasi orang ketika dia melakukan kunjungan ataupun dia melakukan perjalanan wisata halal sangat-sangat beragam. Maka ketika masjid juga bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan wisatawan, ini akan menjadi sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar. Ya, termaksud ya ini tadi ya bagaimana eh, ketika bulan suci Ramadan atau ketika event-event tertentu ya hotel di eh, masjid ini bisa menjadi salah satu atribut di pariwisata. Maka skema pengembangannya dulu kita coba lahirkan dan kita kolaborasikan bagaimana eh, pengembangan dari wisata Masjid Oman ini salah satu cara pandang kita tentang eh, mempersatukan ekosistem travel ya, lalu transportasi, dunia perhotelan sampai kepada bisnis-bisnis turunan dari souvenir ya. Nah, ini secara hitung-hitungan dulu ya kita lakukan. Artinya begini yang ingin saya sharingkan ke teman-teman semuanya, eh, ini bisa menjadi satu peluang bagi kita dalam melakukan kolaborasi nanti dalam pengabdian berbasis masjid. Dan ini sudah pernah dulu kita lakukan misalkan di Pekanbaru. Kita melakukan pengabdian bersama ya dengan UIN Sultan Syarif Kasim, UIN Suska Riau ya untuk
eh, berkolaborasi pengabdian berbasis masjid salah satunya. Dan beberapa ide ini juga banyak dikembangkan eh, atau diperkuat ya. Misalkan di Yogyakarta, Masjid Jogokarian ini kan menjadi salah masjidnya padahal luasnya tidak begitu besar ya, kecil bahkan, tapi dia menjadi salah satu spot bagi pengunjung ke Yogyakarta. Kenapa di situ ada ketertarikan ya? Orang penasaran atau orang ingin melihat bagaimana sih konsep masjid yang ramah Muslim, konsep masjid yang mampu mendukung adanya ekosistem wisata halal. Sehingga harapannya ya cara pandang tentang masjid tidak hanya terpusat pada sisi negatif dalam tanda kutip meminta-minta, tetapi masjid harus mandiri. Bagaimana masjid yang mandiri? Masjid yang bisa melahirkan unit-unit usaha yang bisa berdampak bagi kebutuhan masjid itu sendiri dan nantinya bisa melayani jemaah dengan lebih luas sehingga halal tourism, marketplace melalui UMKM lokal, gerakan investasi jamaah dan usaha ini bisa menjadi salah satu bentuk-bentuk kolaborasi antara berbagai ekosistem wisata halal. Mungkin demikian salah satu sharing dari kami untuk bagaimana kita memandang halal tourism itu lebih spesifik ya atau bahkan bisa dikolaborasikan dengan berbagai program-program yang ada. Terima kasih. Jika ada yang ingin kita diskusikan, boleh saya kembalikan ke moderator Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hafiz buat eh, materinya tentang halal tourism tadi ya. Sangat menginspiratif sekali. Oke, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ketikkan aja di kolom komentar ya. Ini mungkin ada satu pertanyaannya untuk mungkin untuk ke Pak Hafiz mungkin ya. Ini ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, nama saya Andi Abdul Hanafi. Nah, itu ada pertanyaan. Yang pertama dalam risiko iteratif refinements, apa risiko yang mungkin muncul jika eh, refinements ini tidak dilakukan secara sistematis. Terus kemudian yang kedua, kemudian yang materi yang kedua. Oh, ini Dua pertanyaan, dua Bro. pertanyaan buat Pak Lukman Ya, sama Pak Hafiz berarti ini ya. ya, ya, ya. Yang pertama mungkin yaitu tadi iteratif refinement, apa risiko yang mungkin muncul jika refinements ini tidak dilakukan secara sistematis? Mungkin dijawab dulu sama Pak Lukman. Ya, ya ini mungkin terkait dengan apa namanya proses ya tahapan di dalam text mining itu tadi gitu ya. Jadi ada tahapan pre-processing di mana memang itu membutuhkan ya apa namanya refinement terus-menerus gitu ya untuk sebenarnya meningkatkan akurasi daripada hasil yang akan didapat seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya beberapa memang secara teknik dan metode pasti tidak ada yang sempurna dan cara yang bisa kita lakukan adalah kita kembali melakukan refinement. Memang ada beberapa tahapan yang mungkin perlu dilakukan pengulangan seperti apa gitu ya. Mungkin datanya kurang bersih atau kita perlu ambil sampel ya, sampel terhadap data yang sudah kita cleaning tersebut ya untuk kita apa namanya analisa ulang seperti itu sehingga risikonya sebenarnya lebih kepada knowledge yang akan kita dapat ya kalau proses di awalnya itu masih meninggalkan beberapa apa namanya datanya belum bersih atau tahapannya ada yang kurang mungkin ya itu akan kurang akurat seperti itu. Jadi value sebenarnya value yang akan kita dapat itu mungkin bisa ditingkatkan kembali kalau kita lakukan iteratif refinement seperti itu.
Jadi ya seperti siklus lah ya, seperti siklus itu berulang sehingga kita benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, ya, mantap sekali jawabannya. Mungkin sudah cukup menjawab mungkin ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini buat Baik, Hafiz ini ya. ya, Eh, Terkait dampak gimana pariwisata halal itu dapat berkontribusi pada pemahaman antar budaya dan toleransi di masyarakat kita. ya. Terima kasih Pak Andi. Ya, baik sekali pertanyaannya. Ya, salah satu wisata berbasis budaya ini kan diminati ya oleh berbagai kalangan ya. Eh, Baik itu bentuknya mempelajari adat dan istiadat lokal maupun bagaimana menciptakan pengalaman tinggal dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya marketnya itu ada dan potensinya juga besar. Sekarang kalau dipertanyakan apakah akulturasi budaya atau bagaimana budaya yang berbeda ya ketika kita berkunjung ke suatu tempat dengan budaya yang berbeda bagaimana apakah bisa menimbulkan dampak dari sisi eh, toleransi ya. Eh, saya mungkin langsung memberikan contoh ya dalam hal toleransi dan bagaimana kita eh, memandang bahwa eh, halal tourism ini adalah salah satu langkah untuk eh, memodernisasi pemikiran kita tentang dunia kepariwisataan. Di Aceh itu pasca tsunami ya itu banyak sekali ya pasca tsunami itu berarti tahun 2004 ya banyak sekali kedatangan tamu dari luar dari mancanegara untuk memberikan bantuan. Skemanya itu dulu kan dari melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi BRR Aceh Nias. Itu banyak ya banyak atau bahkan orang-orang asing dan luar negeri itu tinggal cukup lama dan bahkan berkeluarga di Aceh karena adanya sentuhan dan budaya yang dipersatukan dengan apa saling bertoleransi dan berkolaborasi membangun Aceh pasca tsunami. Lalu setelah tahun 2009 ya BRR itu tidak ada lagi dan banyak program-program BRR yang tidak lagi hadir ya itu banyak spot-spot wisata halal yang dikembangkan oleh masyarakat dengan pendekatan berbasis kebudayaan. Sehingga kalau kawan-kawan itu pergi ke Aceh itu banyak sekali ditemukan ya beberapa desa itu yang bisa menjadi salah satu upaya untuk menyatukan budaya-budaya yang beragam, yang heterogen. Waktu PON ya tahun lalu 2024 ya Agustus itu kan kita jadi tuan rumah ya Aceh dan Sumatera Utara dan sempat ada kekhawatiran tentang kesiapan bagaimana nantinya menyambut kedatangan tamu atau wisatawan dari eh, Nusantara di lainnya. Tetapi alhamdulillah proses penyatuan budaya ini berjalan cukup baik dan toleransi itu terjadi dengan sangat baik. Apa kuncinya? Sebenarnya kuncinya itu adalah bagaimana masyarakat yang berada di lokasi tujuan atau eh, daerah tujuan wisata itu memandang bahwa orang yang datang ke tempat kita itu adalah tamu. Ya, maka tentu saja kalau kita memandang itu sebagai tamu, maka dia akan eh, penuh dengan nilai-nilai toleransi. Mulai dari tiba di bandara sampai kepada di kawasan pusat-pusat perbelanjaan sampai kepada dia pulang kembali dan menikmati eh, proses atau destinasi dari halal tourism itu tadi. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya, perlu adanya penguatan sosial kapital, modal sosial. Ya, dalam salah satu teori ekonomi, modal sosial ini ada dua aspek. Ya, sedikit saya sharing karena ini penting untuk memahami bahwa setiap tidak hanya di satu provinsi, tapi di semua provinsi itu memiliki sosial kapital yang berasal dari dua aspek. Pertama dari
bonding, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya maupun bridging, ya, bagaimana kemampuan masyarakat berinteraksi dan melahirkan yang namanya kerjasama. Dalam teori sosial kapital itu eh, masyarakat yang mampu diperkuat dengan nilai-nilai bonding, ya, adat istiadat, ya, institusi di setempat sampai kepada sisi apa itu namanya, regulasi setempat, ya, yang nyaman, maka bonding itu akan melahirkan yang namanya kerjasama, bridging, kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga daerah, ya, itu bisa saling membangun kolaborasi. Berkunjung ke Sumatera Barat, berkunjung ke Jawa Barat, apa yang diperoleh nanti masing-masing bisa saling bertukar pikiran. Karena kita negara yang kaya sekali dengan budaya dan adat istiadat, maka tentu saja nilai toleransi ini menjadi penting, ya. Itu mungkin dari saya, Pak Alif. Oke, terima kasih Pak Lubis. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain. Aku dengar tadi Pak Lubis. Monggo dipersilakan buat bertanya. Kalau nggak bertanya nanti absennya nggak di-include sama Pak Lubis katanya. Oke, ini mungkin ada Ya, boleh aja, udah kamu buat kan. Pak Dadan ya. Monggo bisa langsung ngomong Ya, juga paling boleh. probisnya aja kamu perbaiki. Baik, terima kasih. Saya mau tanya dengan Pak Lukman yang soal text mining. Dalam kasus sekarang kan untuk teks itu sendiri kan banyak mencampurkan dengan emoji ya, dengan emoticon atau emoji ya, misalkan. Dan itu biasanya meaningnya jadi berubah gitu, kayak berbeda, kayak misalkan kita sering lihat komentar-komentar tuh pakai apa topi biru, caps apa, yang artinya adalah maksudnya adalah bohong gitu. Jadi misalkan saya mengetik A terus di akhirnya pakai topi biru, itu berarti artinya adalah berbalikan dari si tulisan itu. Nah, itu apakah sudah bisa membaca hal tersebut atau belum gitu untuk membaca meaning dari sebuah teks, karena kan akan sangat krusial dan salah kalau diartikan secara literal. Misalkan saya suka makan kucing terus diakhiri ada topi biru, jadi diartikan jadi saya suka makan kucing, jadinya kan jadi salah arti, maksudnya ya itu bohong gitu, saya nggak suka makan kucing. Nah, itu apakah bisa bisa membaca emoji juga untuk sekarang atau seperti apa itu? Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Untuk terkait dengan pertanyaan dari Pak Dadan ya, sebenarnya untuk emoji itu sendiri memang saat ini belum, setahu saya, sependek pengalaman saya memang belum ada proses yang bisa dilakukan secara otomatis ini untuk mendeteksi apakah ini misalkan apa namanya, dengan adanya emoji ketawa misalnya, apakah itu disebut dengan bahwasanya itu positif atau negatif terhadap suatu sentimen atau opini seperti itu. Tapi apa namanya, memang cara yang bisa dilakukan itu adalah memang manual ya. Jadi kita lihat juga konteks dari opininya seperti itu. Apakah ini bentuk sindiran dengan emoji ketawa di belakangnya, atau ini bentuknya memang sesuai dengan konteks dari komentarnya seperti itu. Jadi memang saat ini ya, sepengalaman saya itu dilakukan secara manual seperti itu, dikaji secara apa namanya, semantiknya seperti itu, dihubungkan dengan emoji itu dihubungkan dengan kalimat yang ada sebelumnya seperti itu, dan itu dilakukan secara manual. Proses labelingnya seperti itu dilakukan secara manual gitu. Nah, itu apa namanya, proses labeling ini kita bisa proses selanjutnya gitu ya, menggunakan algoritma, misalkan clustering gitu, klasifikasi menggunakan berbagai macam
algoritma dari data mining misalkan gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan training data ya. Jadi kita training ya, ada data training untuk dijadikan sebagai bahan training bagi mesin ya, machine learning ya. Jadi mesin ini akan mempelajari data-data training ini, kemudian kita akan lakukan yang namanya data test seperti ya, kita akan melakukan pengetesan, kemudian baru kita dapat hasilnya gitu. Apakah hasil pengetesannya ini sudah akurat, mungkin bisa berapa persen akurasinya. Mungkin saat ini belum ada yang mencapai akurasi 100% atau paling tinggi mungkin 95% atau sekian gitu ya presentasinya gitu. Ya itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Izin bertanya lagi. Berarti untuk ketika mengambil data, misalkan katakanlah teks mining tersebut, mengambil teks itu, dia juga harus memasukkan emoji misalkan kalau ada emoji ya, emoji di belakangnya itu dimasukkan juga ke dalam data sehingga bisa terlihat gitu Pak. Jadi nggak bisa teksnya aja gitu ya Pak ya. Harus dengan mengambil data emoji yang ada di belakang teksnya juga perlu diambil apa seperti itu atau Biasanya itu dipisah ya. Ini kembali lagi beberapa studi ya yang sebelumnya ada itu dia memisahkan antara apa namanya eh, karakter emoji kalau kita ubah ke dalam teks ya, dia kan bentuknya aneh gitu ya. Ada tanda kurung, tanda huruf D besar seperti itu ya. Nah, itu proses itu memang diubah, kemudian apa namanya dihubungkan dengan kalimat yang ada di awalnya gitu. Kira-kira ini konteksnya seperti apa gitu ya. Apakah ini bentuknya sentimennya positif atau negatif kah? Itu kembali lagi tidak bisa kita artikan emoji ini bagus karena dia emojinya dalam bentuk ketawa gitu ya atau sedih seperti itu. Mungkin ada beberapa orang kebalikan seperti itu ya. Kebalikan sebenarnya dia sedih tapi dia ketawa seperti itu. Jadi ya memang ada tantangan sebenarnya seperti apa di dalam melakukan penggalian informasi atau apa namanya value yang kita dapatkan dari sebuah komen atau komentar di berbagai sumber gitu ya. Seperti itu kira-kira. Baik, Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Coba prosedur seleksi. Oke, terima kasih Pak Dadan buat pertanyaan. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Yang di awal Oh, untuk ini memastikan keabsahan dari data yang kita ada pertanyaan ambil. dari Rizky Aulia untuk Pak Hafiz ini. Nah, di dalam hal turisme itu, Itu dia. apakah kalau turis yang begitu masuk berwisata itu Jadi sudah kan terlindungi pasti oleh tahu, semacam memang asuransi seperti asuransi kesehatan gitu? Atau dua terus karena berdasarkan pengalaman si Rizky ini bisa saja yang nanti menggunakan bilang, travel konvensional kamu bilang berapa ketika juta, keluarganya itu berwisata dan ada dia saat bilang 8, keluarganya yang lain itu ada yang tiba-tiba sakit, kita nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat karena sudah tercover biayanya gitu. dapat Ya, Jadi tentang minimal pertanyaannya, apakah ada semacam asuransi gitu? ya, makanya harus ada prosedur seleksi. Mungkin itu. ya, baik, terima kasih. Eh, jadi salah satu travel agency itu dia kalau dia ingin mematuhi apa Fatwa DSN MUI 106 itu tadi yang 2016 itu adalah pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah eh, melalui asuransi ya, lembaga keuangan non-bank asuransi syariah. Tetapi eh, bisnis travel ini kan atau travel agency ini eh, menjadi salah satu market yang sulit diawasi. Artinya tidak ada verifikasi yang begitu baik ya, baik itu di pemerintah daerah maupun di
swasta. Maka kita akan sering tidak hanya dalam hal asuransi, tapi banyak juga travel yang melakukan penipuan atau bahkan eh, menaikkan biaya-biaya dan tarif bagi pengunjung wisatawan. Bagaimana halal tourism atau pariwisata halal menggunakan travel agency ya. Salah satu rekan kami ya yang bekerja di travel agency ya itu asuransi perjalanan ya itu menjadi salah satu yang di cover ya. Jadi ketika wisatawan itu mengalami kondisi-kondisi tertentu ya misalkan di perjalanan terjadi hambatan atau terjadi problematika itu travel sudah menghitung dan mengkalkulasikan biaya perjalanan dengan instrumen premi asuransi yang ditanggung oleh eh, lembaga lembaga travel agency itu tadi melalui polis asuransi yang ditetapkan. Nah, kenapa penting sekali asuransi? Karena mitigasi risiko itu salah satu bentuk dari nilai-nilai ta'awun dalam Islam dan tabaruk ya. Jadi kan bisnis asuransi ini kan bisnis yang saling menanggung ya. Tidak hanya di dunia travel atau dunia halal tourism, bahkan lebih luas ya setiap kita yang melakukan segala aktivitas pasti salah satu instrumen keuangan yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa adanya mitigasi risiko. Salah satunya adalah produk asuransi itu tadi. Jadi secara spesifik ya lembaga perjalanan travel ya ya perlu tidak hanya syariah yang konvensional juga harus memasang yang namanya asuransi eh, jiwa ya sehingga ketika ada wisatawan yang kenapa-kenapa dia bisa di cover biaya pengobatannya. Itu tambahan. Oke, baik. Oh, oke, siap. Terima kasih Pak Hafiz. Mungkin Ya, yang berarti lain ada pertanyaan lagi? 5 sesuai, 1 enggak, berarti 2. Oh, ada Pak Dadan lagi mau nanya. Monggo silakan Pak Dadan. Iya, mengenai halal tourism tadi dengan Pak Pis, eh, apakah tadi ada beberapa aspek gitu ya untuk bahwa itu disebut halal tourism atau tidak? Apakah semuanya harus harus ada saat itu juga, ataukah bisa katakanlah nyicil, misalkan oh ada ini dulu atau itu, atau di halal tourism sendiri punya klasifikasi dalam sebuah daerah, misalkan oh ini kelas A, kelas B, kelas C dalam artian misalkan kelas A itu adalah semua aspek sudah dipenuhi mungkin atau kelas B misalkan beberapa aspek sudah terpenuhi tapi sebagian belum belum terpenuhi atau dan lain sebagainya gitu. Apakah semua harus dalam satu kesempatan itu semua harus terpenuhi semua aspek-aspek untuk mendukung halal tourism ataukah bisa bertahap dan apakah ada klasifikasi dalam dalam halal tourism sendiri klasifikasi untuk bahwa ada yang terpenuhi semua, ada yang masih belum, ada yang mungkin tidak sama sekali atau baru 1-2 aspek yang terpenuhi. Itu mungkin pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Ya. Eh Sebenarnya salah satu hal spesifik dari hal tourism itu kan atribut yang dimunculkan ya dari berbagai tadi ya hotel, restoran ya. Nah, Fatwa DSN MUI itu mengklasifikasikan standar pada sisi infrastrukturnya ya. Infrastrukturnya misalkan restoran. Kalau restoran tentu saja ketika suatu tempat ya menyertakan logo halal maka itu adalah salah satu jaminan bahwa tempat tersebut telah tersertifikasi halal termaksud restoran. Maka restoran halal itu
yang ada di hotel itu yang telah bersertifikasi halal, maka dia dapat disebut salah satu atribut dari halal tourism. Jadi dia komponen yang melekat dalam halal tourism. Tetapi kalau pertanyaannya apakah daerah tersebut bisa menjustifikasi sebagai daerah halal tourism, itu sangat bergantung dari atribut yang digunakan. Jadi bisa jadi kita temukan halal tourism itu di Thailand, ya. Kenapa di Thailand? Karena di Thailand salah satu pusat pengembangan wisata halal yang begitu pesat, ya. The kitchen of the kitchen of the world, ya. Thailand menjadikan sebagai dapurnya dunia, sehingga dia sangat jojoran dan serius dalam membangun salah satunya restoran berstandar dan bersertifikasi halal. Begitu juga dengan hotel syariah. Nah, hotel syariah ini ada klasifikasinya, Pak Dadan. Dalam kriterianya Majelis Ulama Indonesia ada kategori hilal 1, hilal 2, dan seterusnya. Dan kategori ini ditetapkan melalui proses sertifikasi. Sekarang sudah ke BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal. Salah satunya hotel. Jadi, tapi apakah semua hotel merasa penting atau perlu mengurus hotel bersertifikat syariah? Karena begini, ada fenomena yang banyak kita jumpai. Ada hotel, dia tidak perlu menyertakan sebagai hotel bersertifikat syariah, tetapi dalam perlakuannya dia menggunakan standarisasi syariah. Seperti tadi hotel Masjid Oman yang saya contohkan, mereka tidak mengurus itu sertifikasi halal karena mereka sudah pengurus sudah menyatakan ini kita hotelnya di masjid nih, tidak ada hal-hal tertentu spesifik yang terjadi melanggar syariat Islam. Sama juga cara pandang masyarakat tentang restoran. Oh, ketika kita melihat halal, logo halal itu sudah pasti. Tapi ada masyarakat, oh nggak perlu tuh logo halal. Bagi kami yang namanya halal food bisa dinilai dengan prosesnya secara kasat mata. Sehingga masyarakat memandang bahwa halal tourism itu tadi terminologinya tidak harus ada kata-kata halal, asal dia Muslim friendly, nyaman, dan dia bisa memberikan experience bagi wisatawan Muslim, maka dia itulah halal tourism. Nah, demikian. Sehingga bagi daerah misalnya ya yang menjual, bukan menjual ya, menjatidirikan sebagai daerah wisata halal, maka yang perlu dibangun itu adalah bagaimana atribut-atribut pendukung infrastruktur wisata halal itu terjaga. Tidak hanya hotel berstandar syariahnya, restoran yang berstandar syariah, tapi juga nilai-nilai kebersihan, toleransi tadi seperti yang ditanyakan. Bagaimana pengunjung yang datang itu memiliki kepastian biaya yang terukur. Jangan sampai biaya itu menjadi pasar bebas, tidak ada standarnya. Kita berangkat naik kendaraan segala macam, ingin mencoba suatu tempat, terjadi perbedaan atau disparitas harga. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi salah satu komponen ya yang tidak hanya bagi orang Muslim, ya, tidak hanya bagi umat Muslim, tapi orang-orang non Muslim juga melihat bahwa nilai-nilai tadi perlu untuk dibangun. Ya, sehingga kita ketika mendengar istilah halal tourism tidak hanya aspek halalnya saja, tapi toyib juga, toyibah. Baik itu dalam artian sehat secara makanan, misalnya kan. Toyib itu juga dalam artian melayani seseorang dengan servis yang baik, dengan prosedur yang merata, dengan tarif yang tidak ada disparity di dalamnya dan sebagainya. Ya, ini nih sharingnya Pak Dadan. Atribut atau kriteria yang dinyatakan. Jangan inilah. Terus bagaimana kerja briefing? Mungkin ada pertanyaan lain dari kawan-kawan.
Kalau tidak ada mungkin saya mau coba bertanya mungkin dari untuk Pak Lukman sama Pak Hafiz sendiri, mungkin ada apa ya kayak hmm, judul penelitian gitu atau judul untuk tesis, eh, apa ya, topik apa gitu yang bisa digunakan buat tesis, dari yang terjadi sekarang tentang machine learning sama eh, halal tourism itu untuk Yang tesis menarik S2 gitu. yang menarik gitu. Nah, Mungkin ada apa nah, ide ini gitu. contoh, Gimana? ini salah juga nih PDT Ya, kamu nih. Jadi kalau kita Mungkin siapa dulu dari nih? siapa? jadi salah diskusi, Ya, nah, diskusi mau Pak Hafiz kebijakan dulu, kan monggo silakan. Enggak apa. terus Mungkin ada identifikasi dilakukan banyak ide gimana? gitu bisa Nggak boleh kayak gini 5 terus yang diberi dilakukan gitu, 2 yang diberi dicek malah wejangan gitu. 1 yang Kalau 3 Monggo. aku kalau ide Pak Lukman sebanyak Hakim itu aktivitas udah pasti itu karena dia punya big datanya itu. Jadi sekarang ini kan ide itu kan apa ya mudah ya dicari. Tapi kita kan tidak hanya melihat ide, misalkan banyak mahasiswa-mahasiswa kita ya. Di sini juga saya ada undang nih mahasiswa saya yang tadi siang kuliah untuk hadir dalam webinar eh, sore hari ini ya. Karena kan mudah sekali ya dengan perkembangan teknologi, ChatGPT dengan AI mencari ide. Tapi saya tidak ingin masuk ke sana ya. Berkenaan dengan halal tourism ya. Ada dua ya yang bisa menjadi salah satu eh, identifikasi menarik ya yang punya kebaruan dalam analisis eh, pariwisata halal ya. Salah satunya adalah bagaimana sekarang ini kan eh, kajian tentang digitalisasi dan wisata halal itu masih sangat sedikit ya. Bagaimana ekosistem digital dan eh, halal tourism itu dibangun ya dengan suatu skema yang lebih spesifik itu masih sangat jarang. Praktiknya mungkin ada, tapi analisis baik itu dari sisi eh, kebijakannya ya maupun dari sisi implementasinya ini eh, saya pikir bisa menjadi ide penelitian ya karena eh, ada istilahnya itu eh, apa ekosistem digital berbasis eh, nomad ya digital nomad ya. Eh, Bagaimana mempertemukan dari berbagai eh, kemapanan teknologi dengan aspek wisata halal. Ini pada sisi digital. Artinya kalau teman-teman dari Telkom University ya ingin melihat wisata halal dan mengkolaborasinya dengan analisis digital ya, digitalisasi kepariwisataan ini menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, dan ini juga banyak dilakukan dalam berbagai rancangan kebijakan kepariwisataan ya adalah mengembangkan wisata halal berbasis pada sektoral tertentu. Misalkan desa wisata, lalu tadi wisata halal berbasis masjid mengintegrasikan konsep pengembangan desa dengan wisata halal, mengintegrasikan antara masjid dengan wisata halal. Jadi penelitian-penelitian saya lihat ya dalam beberapa baik itu jurnal maupun hibah-hibah penelitian mengintegrasikan eh, dua keilmuan atau bahkan lebih itu salah satu novelty yang akan banyak mendapatkan pendanaan. Termaksud yang terakhir kan itu eh, kawan-kawan di Kemendikbudristek kan ada program Bima di BRIN ya mengintegrasikan konsep wisata halal tadi dengan dunia digital. Ini menarik. Bahkan tidak hanya dari sekedar tesis, tapi bisa juga nanti merambah kepada penelitian yang bisa memiliki eh, outcome pada eh, hak kekayaan intelektual. Jadi
konsepnya Pak Lukmanul Hakim dari sisi text mining, bagaimana nanti pelaku-pelaku wisata halal ini bisa memanfaatkan big data. Nah, ini penting dan ini sangat menarik. Lalu ya tadi ya mengintegrasikan desa ya dengan wisata halal, mengintegrasikan eh, masjid dengan wisata halal, mengintegrasikan lagi budaya ya, kultural ya, culture tourism dengan halal tourism. Nah, ini sesuatu yang bisa dibangun. Nah, ini Pak Alif. Kalau teman-teman nanti Wih. ingin mendalami, mengintegrasikan konsep-konsep itu tadi ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Hafiz ya. Mungkin Ya, Pak. teman-teman ada yang tertarik gitu. Mungkin nanti ke depannya bisa mungkin ya kontak-kontakan sama Pak Hafiz mungkin begitu ya. Oke, mungkin dari Pak Lukman ada saran gitu atau Iya, ide. ya ide dari Pak Hafiz itu bagus sekali ya. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan seperti itu. Jadi sebenarnya text mining ini ya bisa diintegrasikan ya ke berbagai apa namanya sektor lain seperti ya mungkin sektor ekonomi atau pariwisata seperti itu ya. Jadi intinya kita apa namanya apa namanya pertanyaan besarnya apa dulu gitu ya. Jadi pertanyaannya apa, terus data apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan apa namanya kajian seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya text mining itu banyak sekali peluang saat ini ya. Seperti misalkan ya contoh ya mungkin saja kita bisa menghubungkan ya. Jadi kita menghubungkan misalkan ini mungkin yang opini saya aja sentimen dengan pergerakan harga saham apa gitu ya atau tingkat kepuasan publik atau elektabilitas atau hubungan antar sentimen dengan apa namanya topik-topik lain seperti itu. Mungkin ya seperti itu yang bisa saya sampaikan ya untuk ide Oh, oke. dari Terima kasih Pak Lukman. Ya tadi dari Pak Hafiz juga ada kayak kolaborasi ya untuk halal tourism ke machine learning juga gitu ya. Nanti di kolaborasikannya juga menarik ya mungkin kita. Oke, mungkin segitu aja mungkin ya. Segitu aja mungkin untuk value Tech Talk dari 25 ini ya. Terima kasih untuk Pak Lukman sama Pak Hafiz buat materinya yang udah disampaikan cukup sangat menarik dan mungkin bisa membuat teman-teman mengambil tesis materi untuk machine learning terus dikombinasiin sama halal tourism tadi ya. Semoga kawan-kawan juga terinspirasi gitulah apa dari pemberian materi tadi. Oke. Terima kasih untuk Pak Lukman sama Pak Hafiz. Nah, untuk sesi terakhir apa screenshot ya untuk bukti itunya value TikToknya. Oke. Mungkin bisa di on cam kalau ada yang mau ke sorot mukanya. Oke, kita yang page 1 dulu. Page 2. Dan page 3. Oke, baik, sudah selesai untuk screenshotnya ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir dan terima kasih juga kembali buat Pak Lukman sama Pak Hafiz ya untuk pemberian materinya yang udah jauh-jauh untuk memberi materi untuk berkolaborasi bersama Telkom ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semoga materi yang disampaikan bisa berkah ya, bisa memberi inspirasi kepada kawan-kawan buat tesis mungkin ya atau kedepannya mungkin lebih tertarik ke
machine learning atau ke hal tourism tadi itu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup untuk Telio Tech Talk seri 25 ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Terima Pak kasih. Ali. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, mohon izin kawan-kawan semua. Ya. Ya, monggo silakan. yang jadi